Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya hanya ingin mengenalkan aja hal apa yang perlu dikuasai dalam ketika kita menjadi seorang investor. Ini untuk pengantar pasar modal, mata kuliah pengantar pasar. Pada baiknya Anda harus pernah membuka ini ideco.co.id. Ini Bursa Efek Indonesia. Ini adalah website resmi dari Bursa Efek Indonesia dengan alamatnya idex.co.id. Ini harus Anda buka. Saya hanya memberikan gambaran sekilas saja apa yang ada di dalamnya ini. Yang pertama, di sini Anda bisa search dan sebagainya. Buka rekening online di rumah aja. Nah, jika Anda ingin membuka rekening online, ya, jika Anda ingin membuka rekening menjadi investor baru, Anda bisa daftar secara online. Ini saya klik. Nah, di sini buka rekening online itu ada beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas, ya. BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Ajaib, JGS, Claim, terus Equator, Indo Premier dan lain sebagainya. MNC Sekuritas, ini yang kita Fakultas Ekonomi kerjasama dengan MNC Sekuritas yang ada di Lab Galeri Investasi itu dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan kita bisa lihat perusahaan sekuritas lainnya. Ini kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia ada kurang lebih sekitar 300-an perusahaan efek, perusahaan sekuritas. Itu adalah dealernya atau di sini brokernya, perusahaan broker untuk perdagangan efek itu. Nah, kita kalau ingin buka rekening itu milih salah satu broker melalui broker yang mana. Nah, kita di MNC Sekuritas ini, kalau kita melalui MNC Sekuritas kita bisa klik terus kemudian melanjutkan apa yang menjadi persyaratan dalam MNC Sekuritas di situ. Ini kalau kita ingin buka rekening online, gitu ya. Kemudian saya kembali lagi, terus kemudian di sini selain buka rekening online, di sini ada public expose live. Nah, ini adalah keterbukaan. Jadi public expose live kita buka saja. Public expose live itu isinya adalah pengumuman berkaitan dengan perusahaan. Misalnya di sini ada jadwal public expose live itu di sini. Waktu jam 9, terus kemudian hari Selasa tanggal 25 Agustus ini PT Wijaya Karya itu mau melakukan pengumuman. Terus kemudian juga United Tractor TBK itu juga akan melakukan pengumuman. Oh ya, di sini kalau di belakang itu ada Persero, jadi PT Wijaya Karya dalam kurung Persero itu berarti sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi penguasaan saham itu dimiliki oleh pemerintah. Kita bisa beli tetapi tidak bisa menjadi pemilik saham mayoritas. Makanya di belakang itu ada Persero, jadi BUMN gitu ya. Terus Semen Indonesia itu Persero juga, ini BUMN milik pemerintah. Waktu tanggal 26 akan melakukan pengumuman. Nah, biasanya pengumuman ini penting karena pengumuman yang dikeluarkan itu akan mempengaruhi harga saham. Kalau pengumumannya itu sebagai pengumuman kabar baik, maka harga sahamnya akan naik. Kalau pengumuman itu memberikan pengumuman kabar buruk, biasanya harga sahamnya turun. Nah, apakah itu sebagai kabar baik dan pengumumannya gimana yang sebagai kabar buruk, ya nanti bisa kita pelajari di mata kuliah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya kembali lagi. Kemudian selain public expose yang perlu ada dalam IDX itu ada laporan keuangan perusahaan yang jadi tercatat. Jadi di sini ada laporan keuangannya karena ini adalah TBK terbuka ya, makanya laporan keuangan itu semuanya terbuka. Laporan keuangan itu ada jenis laporannya, itu laporan keuangan dan laporan tahunan, kemudian jenis efek, saham, obligasi itu bisa ada masukkan laporan keuangannya. Nah, di sini saya ambil contoh untuk AALI. AALI itu adalah kode perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek atau emiten, kode perusahaan emiten itu AALI. Ini nama panjangnya Astra Agro Lestari Tbk, itu perusahaan itu. Di sini dia mengeluarkan laporan keuangan. Ini laporan keuangan bisa di-download ini, bentuk pernyataan laporan keuangannya seperti apa. Kalau ada ingin belajar lebih detail bisa di-download. Dan ini
laporan keuangan yang ada di sini ketika Anda download mungkin agak berbeda dengan apa yang Anda pelajari di dalam kelas. Ya coba aja nanti Anda iseng-iseng download terus kemudian Anda lihat-lihat gitu ya. Biasanya di financial statement ini agak lebih mudah ini ya. Nah, perusahaan go publik atau perusahaan yang jadi emiten biasanya melaporkan laporan keuangannya itu tiap 3 bulan sekali atau kuartalan ya, kuartalan. Jadi 1 tahun itu empat kali melaporkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan. Nah, kalau yang di sini ada laporan keuangan yang tahunan, laporan keuangan tahunan, ini ada yang laporan keuangan kuartalan gitu. Kemudian ada ABA itu Mahaka Media ya, ini punyanya kalau nggak salah ini punyanya Erick Thohir, ini Mahaka Media, bisa Anda lihat nanti benar enggak itu punyanya Erick Thohir itu. Terus ada asuransi Bidana, ini banyak sekali, ada Aces, terus ada ABM Investama, terus Ades ini kayak Aqua itu yang Ades Akaspira Internasional, ini ada laporan keuangannya, laporan keuangan. Oke. Dan di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu hampir ada sekian ratus, hampir 500 lebih. Kalau nggak salah sekarang itu sudah 600 perusahaan itu. Di sini halaman pertama ada berapa itu perusahaan, terus kemudian nanti masuk halaman kedua, masuk halaman ketiga dan seterusnya, ada 68 halaman ini. 68 halaman. Ini sampai kepada urut, biasanya urut yang. Nah, ini kayak zone, ini PT Mega Perintis Tbk, ini apa ada di situ. Oke. Ini untuk gambaran laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Nah, ketika kita mau pengen cari yang lebih ringkas ya kita cari aja nama kode perusahaannya apa, kita ingin cari perusahaan apa ya, kita lihat masukkan kode nama perusahaannya itu ya, nanti akan keluar banyak ini nama perusahaan. Ada sekian banyak ini perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Ini wajib Anda buka ini IDX ini nanti ya. Anda belajar terus laporan keuangan tahun berapa ya, ini tahun berapa, terus kemudian triwulan berapa, Anda cari terus kemudian Anda download, itu bisa Anda ketemu laporan keuangannya. Dan biasanya ini data-data ini sering dijadikan skripsi, bahkan tesis atau disertasi. Bahkan disertasi saya itu banyak perusahaan yang saya ambil datanya dari sini. Nah, penting Anda pelajari ini. Terus kemudian saya kembali lagi ya, terus saya laporan ada pengumuman. Nah, ini laporan keuangan ada pengumuman. Ada pengumuman, nggak bisa nih ya, ini pengumuman masih connect. Biasanya pengumuman ini jadi karena ya kayak keterbukaan, jadi jadwal yang pernah diumumkan. Jadi kalau ada perusahaan pernah mengumumkan pembagian dividen, biasanya diumumkan mau rapat umum pemegang saham, diumumkan lewat ini. Jadi kita bisa ngecek di situ. Pengumuman. Oke, saya klik. Nah, ini pengumuman kayak ini, laporan bulanan registrasi pemegang saham. Zone itu apa, pengumuman untuk zone itu pernah melakukan apa saja gitu. Nah, ini ada itu. Oke, laporan bulanan registrasi penambahan modal tanpa hak memegang saham tahunan ya. Jadi Anda bisa mempelajari ini. Nah, setiap pengumuman itu apa? Kalau kita menjadi seorang investor, pengumuman ini sangat penting sekali, karena pasar itu bereaksi berdasarkan pengumuman yang ada. Pasar akan bereaksi berdasarkan pengumuman. Seperti saya katakan tadi, kalau pengumumannya itu adalah pengumuman yang berita baik, maka harga sahamnya naik. Kalau pengumuman itu adalah berita buruk atau jelek atau berdampak pada perusahaan itu jelek, kayaknya itu, maka akan menurunkan harga saham. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ikhtisar pasar itu secara umum komposit di sini ya. Terus kemudian ada LQ45. Nah, LQ45 itu 45 perusahaan yang paling liquid, yang paling sering diperdagangkan, itu indeksnya sekian. Terus ada IDX 30, berarti hanya 30 perusahaan saja dan sebagainya. Ini adalah
indeks naik turunnya harga saham berdasarkan indeksnya. Kemudian di sini ada ekuitas, ringkasan perdagangan ekuitas. Ekuitas itu saham ya. Ekuitas ini saham. Terus kemudian ada obligasi, ya. Ada derivatif. Ini Anda bisa baca selengkapnya di situ. Kemudian ada ASI korporasi, keterbukaan informasi, pencatatan perdana. Kita lihat keterbukaan informasi, kode perusahaannya apa, dia melakukan aktivitas apa dan sebagainya, ada semuanya dilaporkan di dalam titik ini. Terus pencatatan perdana, jadi ini adalah perusahaan yang baru mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, jadi ada IPO, jadi di pasar perdana ya. Kemarin kita sudah contohkan pada mekanisme perdagangan. Jadi ini yang mau melakukan pembukaan atau emisi pertama kali di Bursa Efek Indonesia. Ini IPO, singkatnya IPO, Initial Public Offering, IPO ini. Terus kemudian ini juga UMA itu unusual activity. Jadi aktivitas perdagangan yang tidak biasanya. Misalnya harga terlalu drastis naiknya, itu juga harus tercatat di sini. Terus atau harga itu tiba-tiba turun drastis, itu akan tercatat di sini. Ini karena tidak biasanya. Biasanya kalau ada sesuatu yang tidak biasa, itu disuspend, artinya perdagangan dihentikan dulu. Disuspend atau dihentikan. Kemudian ini kayak ini pol tanggal 20 Oktober 2020, pol ini saya nggak tahu ini pol ini perusahaan apa, ini bisa dilihat ini kayak di kode perusahaannya unsuspend, statusnya pembukaan. Jadi tanggal 20 Oktober tadi 2 Oktober 2020 pol ini sudah diperdagangkan secara reguler lagi, jadi tidak disuspend. Kemudian saham-saham teraktif, jadi saat ini BPCA itu yang paling aktif diperdagangkan. Nah, ini tadi pada detik ini BPCA itu nilai yang diperdagangkan ini 442 triliun atau miliar, ini 442 miliar. Jadi nilai perdagangannya 442 miliar, atau sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini yang diperdagangkan jual beli saham BPCA itu nilainya hampir setengah triliun. Volume perdagangannya, saham yang diperdagangkan ini lembar sahamnya itu 15 juta lembar. Harganya satu saham itu 28.450 yang diberikan untuk hari ini. Terus kemudian BBRI, ini Bank BRI. Kalau BBCA itu Bank BCA, kalau BBRI itu Bank BRI. Itu hampir ini 269 miliar itu ya, saham yang diperdagangkan, diperjualbelikan itu. Volume perdagangannya, jumlah saham yang diperdagangkan 82 juta. Terus kemudian di sini harganya 3.220 dan seterusnya. Ini saham teraktif. Ini. Kalau lihat volume perdagangannya, oke, nilainya sekian, volume sekian, harganya sekian untuk zinc. Ini yang paling banyak diperdagangkan. Ini adalah berdasarkan nilai perdagangan yang paling banyak diperdagangkan. Kalau tadi berdasarkan yang paling aktif. Ya. Terus kemudian di sini gainer yang paling banyak mendapatkan gain. Gain itu adalah selisih harga jual dengan harga beli. Kalau harga jual hari ini, harga pembukaan dengan harga saat ini, harga pembukaan tadi pagi, sekarang kalau itu naik harganya itu maka akan gain, jadi membeli untung gain. Tapi kalau loss itu berarti harga jualnya lebih kecil dibanding harga beli. Atau kalau tadi pembukaan harganya dibuka 1.000 misalnya, terus harganya sekarang itu jadi 800, berarti turun 200, berarti kita mendapatkan loss atau kerugian. Terus frekuensi perdagangan, frekuensi perdagangannya ini hari ini sampai dengan jam ini tadi, untuk hari ini saja itu frekuensi perdagangannya 16.000 kali, 16.798 kali di perdagangan. Untuk charge, saya tidak apa itu charge itu apa. BBRI ini tower bersama-sama BBCA dan lain sebagainya. Oke,
Nah itu sementara itu yang penting, bagi menurut saya penting untuk Anda pelajari. Bisa Anda buka-buka lagi gambaran apa yang ada di IDX, dan ini wajib Anda ketahui, harus Anda lihat-lihat ini ya. Anda lihat-lihat, Anda bisa buka-buka apa aja di sini. Oke, sementara seperti itu teman-teman. Untuk hari ini saya tutup sekian. Mohon maaf saya tidak bisa ngampu terlalu banyak. Saya hanya beri gambaran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.